Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini di video ketiga mengenai analisa atau forecast mingguan market Senin sampai dengan Jumat tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember. Kenapa ini video ketiga? Karena sebelumnya saya sudah mengupload mengenai GBP JP atau GJ dan juga GBP CAD, dan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai pair GBP out, baik itu fundamental dan teknikalnya. Sentimental itu tidak, karena seperti saya sampaikan di GJ tadi, belum ada rilis data terbaru mengenai data COT atau Commitment of Trader dari CFTC.gov. Mungkin karena libur Thanksgiving di Amerika. Data COT mungkin akan ada di Senin siang atau Senin sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita sekarang masuk pembahasan mengenai GBP out. Kita mulai dari fundamentalnya. Sebelumnya saya ulang lagi yang sudah tadi saya sampaikan di GBP CAD. Siapa tahu Anda belum menontonnya. Jangan lupa jika Anda ingin menonton forecast mengenai GJ dan GCAD untuk minggu ini, Anda bisa klik huruf I di atas kanan monitor Anda, ada bulatan, di situ ada bahkan sampai playlistnya. Seperti tadi juga saya sampaikan bahwa minggu kemarin itu ada sebuah keanehan atau mungkin lebih tepatnya kekhususan, mungkin juga karena adanya Thanksgiving itu, terutama pergerakan di hari Jumat waktu Amerika. Saya bagi 3 golongan. Pertama, mata uang yang bukan safe haven tapi juga bukan komoditi, itu contohnya GBP dan juga Euro, mengalami penurunan terhadap dolar tetapi tidak terlalu parah. Nah, kemudian yang kedua itu mata uang safe haven, sebetulnya termasuk dolar, tetapi yang saya bahas adalah 2, Swiss franc dan yen, yang sangat menguat terhadap dolar. Jadi, dolar menguat terhadap euro GBP, tetapi melemah terhadap Swiss franc serta yen. Yang ketiga, mata uang komoditi, yaitu Kanada dolar, Australian dollar, dan New Zealand dollar. Ini melemahnya cukup parah terhadap dolar. Dan kalau kita kembali lagi membicarakan mengenai fundamental, bandingkan antara pound sterling dengan Australian dollar, itu saya melihat ada kecenderungan ekonomi Australia itu lebih lemah daripada ekonomi Inggris. Tapi sebelumnya saya akan coba menyampaikan berdasarkan news sebagai bagian dari fundamental. Oh ya, tadi ada sedikit lupa mengenai GBP CAD ya. Itu akan dirilis datanya hari Selasa, diperkirakan turun tetapi tidak sampai minus. Sebaliknya, Australia ada juga mengenai data GDP dirilis jam 7.30 pagi, ini sampai minus. Artinya, dalam 3 bulan terakhir, ini Q per Q ya, diperkirakan ekonomi negara Australia ini justru mengalami penurunan minus 2,5%. Nah, jadi ada pesimisme, bukan optimisme. Oleh karena itulah alasan saya juga menyatakan bahwa rasanya berdasarkan data ini ekonomi Australia lebih lemah daripada ekonomi Inggris, tapi bukan hanya berdasarkan data ini saja,
berdasarkan juga data-data sebelumnya. Dan kalau misalkan pound sterling, tadi saya sudah sampaikan, ini bukan forum-forum resmi ya, sehingga berkaitan dengan news pantau ini 7.30 tanggal 1 Desember hari Rabu berkaitan dengan GDP Australia yang sudah diperkirakan akan minus sampai 2,5%, berarti mengalami kemunduran kembali mungkin karena lockdown dan lain sebagainya. Sentimental tadi saya katakan tidak ada data yang dirilis. Sekarang kita masuk ke teknikalnya di TradingView, dimulai dari weekly GBP out, tapi kita coba lihat juga mengenai teori range berkaitan dengan GA. Minggu lalu range mingguannya bergerak 296 pip, padahal sebelumnya 257 pip, bergerak 114% dibandingkan rata-rata mingguannya. Yang lebih dahsyat itu rata-rata harian pada hari Jumat. Ini yang saya katakan spekulator di sini bekerja mungkin karena libur Thanksgiving, bergerak sampai 293 pip, padahal biasanya 125. Jadi 2 kali lipat lebih alias 235%. Jadi ini hati-hati ya buat Anda yang mencoba untuk melakukan aksi buy. Dan sekarang untuk lebih tajamnya kita lihat di TradingView. Kalau kita perhatikan sebetulnya trennya masih turun ya ini. Kemudian kenaikannya ini sifatnya masih koreksi. Kita boleh tarik Fibonacci dari sini sebetulnya. Wave terakhirnya ke sini. Nah ini Fibonacci di weekly-nya. Nah ini, pada bagian sebelumnya di sini dia terhambat di Fibonacci level retracement 50% ini. Jadi setelah dia naik 50% turun, kemudian kita bisa tarik trendline ke sini. Sehingga kalau kita bicara weekly, resisten satunya di sini ada trendline, di sini juga ada area. Kemudian resisten 2-nya itu sekitar 50% dari wave yang kita tarik untuk penarikan garis Fibonacci-nya dari kiri ke kanan. Jadi ingat ya, penarikan Fibonacci itu bukan atas ke bawah atas atau bawah ke atas. Orang suka memperdebatkan itu. Yang penting adalah kiri ke kanan dan lihat wave-nya wave turun atau wave naik. Kalau wave turun ya berarti nariknya kiri ke kanannya pasti akan menurun. Kira-kira seperti itu. Oh ya, tambahan informasi, jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini, sehingga saya lebih bersemangat dalam berbagi, karena saya yakin Anda pun kalau umpamanya membagikan sesuatu kurang direspon positif, misalkan dalam bentuk BPJS, bayar pakai jempol saja, subscribe, like, komen, dan juga share, maka menjadi kurang bersemangat. Oleh karena itu, yuk kita saling mendukung. Saya memberikan materi-materi edukasi yang benar, Anda mendukung dengan BPJS tadi. Kita lanjut ke daily sekarang. Nah ini ya, satu candle ini yang saya katakan tadi di hari Jumat nih. Ini akibat libur Thanksgiving, karena memang libur resminya hari Kamis, tetapi biasanya karena kejepit lanjut. Sampai dengan hari Minggu ini baru Senin aktif lagi atau kembali normal. Di sini sebetulnya ada area tadi supply di D1 dan ini sudah berhasil di breakout tadi di D1-nya ya. Ini. Oh ya, ini di D1 ini sudah berhasil di breakout. Sehingga sebetulnya tadinya ini area supply menjadi area demand di D1. Kemudian juga kita turunkan ke H4 supaya lebih tajam. Oh ya, tambahan informasi, kalau kita bicara D1, ini kan sebetulnya trennya naik. Ini jadi agak berbeda dengan di weekly. Dan kemudian dia turun, selanjutnya ini membentuk bullish flag ya, dia breakout ke sini. Tadi kalau di GJ silakan Anda lihat, dia sudah koreksi sampai ke sininya di GJ dan itu peluang untuk buy.
Sementara kalau di GA dia belum sampai ke sini, dia sudah kembali naik. Lantas bagaimana untuk H4? Nah, di H4 minggu lalu saya entry sell di area sini dan akhirnya kena stop loss. Ingat ya bahwa signal yang saya berikan, demikian juga waktu Anda melakukan trading itu tidak akan 100% profit selama Anda menginput stop loss. Pasti akan ada situasi di mana Anda kena stop loss. Yang penting adalah akurasi totalnya dan equity kita bertumbuh. Jadi jangan memiliki mindset setiap entry akan profit, ada saatnya Anda loss, dan loss itu bagian dari trading, sehingga kalau loss biasa saja, nggak usah terlalu sedih dan lain sebagainya, tapi kalau profit juga nggak usah terlalu senang. Jadi jangan jumawa, jangan euforia, atau posting-posting pamer profit, nggak perlu. Kita cool saja. Kalau kita misalkan loss, biasa saja. Kalau profit juga biasa saja, tidak perlu berlebihan. Dan kalau kita perhatikan lagi, ini kan tempat di mana kita nge-sell sudah di breakout, berarti ini bisa menjadi area buy. Makanya saya katakan di sini area sell yang menjadi buy. Oh ya, tambahan informasi buat Anda yang berminat untuk ikut signal, Anda bisa mengikutinya dan ini gratis, tidak ada sama sekali pembayaran, tetapi syarat dan ketentuan berlaku, dan syarat ketentuan yang berlaku itu tetap gratis. Misalkan seperti modal minimal dan lain sebagainya. Berminat WA saya 0811992989. Kemudian juga ada pertanyaan, signal ini untuk siapa? Ini ada terbagi 3, bisa Anda yang sudah bisa trading, punya waktu untuk melakukan analisa, tetapi Anda masih butuh perbandingan atau komparasi untuk proses entry-nya. Boleh. Jadi artinya pada saat Anda mengikuti signal, kalau Anda di posisi 1 ini, Anda boleh ikuti, Anda boleh tidak ikuti sesuai dengan trading plan yang sudah Anda miliki. Dan yang kedua, ini untuk yang sudah cukup paham mengenai trading, tapi kurang waktu akibat kesibukan di sektor real, baik itu sebagai pengusaha atau sebagai karyawan, sehingga Anda tidak bisa melakukan pembuatan trading plan yang lengkap. Nah ini, jadi paham tapi tidak punya waktu. Yang pertama, paham dan punya waktu. Anda bisa juga mengikuti signal, dan sekali lagi, boleh Anda analisa ulang untuk akhirnya Anda entry atau tidak entry, itu terserah Anda. Yang ketiga, yang memang benar-benar belum bisa trading dan ingin belajar mandiri. Ingat, belajar mandiri ya, karena signal saya tidak menjanjikan Anda untuk memberikan proses belajar dan berlatih, tapi paling tidak saya memberikan alasan-alasan untuk entry yang sesuai dengan forecast yang saya bagikan di YouTube. Tapi bedanya kalau di forecast ini kan saya tidak memberikan harga entry exit-nya secara persis. Kalau di signal gratis premium ada. Sekali lagi, kalau Anda berminat silahkan join. Kalau nggak berminat skip saja, simple. Nah ini benefitnya bisa Anda foto supaya untuk menghemat waktu. Oke, kita lanjutkan bagaimana untuk rencana kita minggu ini terbagi jadi 2. Yang pertama, kalau misalkan hari Senin naik, kemudian tidak berhasil membreakout ini, maka Anda bisa entry sell dan target profitnya ke sini. Stop loss-nya di mana? Beberapa pip di atas ini. Kemudian kalau ternyata hari Senin turun, ingat ya, tidak setiap pair saya berikan 2 alternatif. Tapi untuk GBP out ini saya berikan 2 alternatif karena saya lihat tidak terlalu signifikan fundamental dan sentimental antara GBP dengan out ini dalam hal kejelasan trennya.
Sehingga kita bisa memainkan dalam tanda kutip dua alternatif ini. Kalau misalkan hari Senin turun, Anda bisa melakukan aksi buy di sekitaran ini ya, ini, atau bisa juga di sini. Kira-kira seperti ini, seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh di sini, kemudian target profitnya ya di sini. Oke. Jadi buy-nya bisa dua kali, satu di sini, satu juga di sini, mengingat ini juga merupakan area buy dari bekas area sell sebelumnya. Oke, sekian. Terima kasih untuk malam ini 3 video saja karena ada keterlambatan mengingat saya ada aktivitas mengantar ibu saya serta mengunjungi abang saya yang baru pulih dari sakit jantungnya. Jangan lupa, besok saya akan membahas analisa mingguan untuk 1, dolar indeks dan euro, kedua, gold, ketiga, GBP USD, keempat, USD JPY, kelima, itu Bitcoin, atau juga bisa nanti Polkadot, Solana, Binance, pokoknya cryptocurrency. Ikuti terus mulai dari jam 8 malam. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Bagikan jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, sehingga Anda juga sudah berbagi berkat kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih, Nofri Simanjuntak. Selamat malam, sampai berjumpa besok jam 8 malam.